Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi kelas 12 semester ke-6, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi Islam di Indonesia yang pertama adalah melalui jalur kesenian. Setiap orang dalam hidupnya pasti menyukai seni, tetapi itu sangat tergantung dari sisi apa kesukaannya terhadap seni itu, sehingga seni pada akhirnya akan dijadikan sebagai strategi dakwah. Contoh, di sini ada seni wayang, ini adalah penamaan personil contohnya. Dari wayang itu seperti lakon baik, itu Arjuna, lakon jelek itu adalah Togo. Ini dari bahasa Arab yang memiliki arti kalau Arjuna itu adalah pasti lakon baik. Dan Togo itu adalah dari bahasa lalai dalam bahasa Arab. Ini yang berarti Togo itu adalah lakon jelek. Kemudian yang kedua, itu ketika ada tiket masuk pagelaran wayang, itu tiketnya hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada seni bangun, arsitek yang mengarah kepada rukun iman dan Islam. Juga ada seni ukir, seni lukis, gitu kan. Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan seni kaligrafi yang memberikan gambaran tentang bahasa Arab, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, melalui jalur politik. Para pendakwah Islam masuk ke ranah pemerintah sehingga berdiri negara atau kerajaan Islam di dunia. Penaklukan wilayah sehingga menjadi kekuasaan Islam, contoh di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam itu setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jalur politik pun sangat penting ditempuh, di mana ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam di Jawa dan di penjuru bagian Indonesia. Yang ketiga, melalui jalur perdagangan. Mulainya perdagangan pada abad ke-7 Masehi sampai ke-16 Masehi. Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan menjadi media atau strategi dakwah para pedagang muslim untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Berdagang dari pintu ke pintu, menyampaikan ajaran Islam, berdagang dengan penuh kejujuran, sehingga Islam bukan hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi Islam juga disampaikan dengan perilaku dan perbuatan. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu dengan jalan mendirikan madrasah atau lembaga pendidikan, membuat metodologi pembelajaran dengan sistem sorogan individual dan bandungan klasikal ini yang akan memberikan sebuah hasil daripada pendidikan itu lebih maju. Kenapa? Ketika anak-anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di klasikal, dia akan mengikutinya melalui individual atau sorogan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru ustadz sebagai pengajar dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau tamhidul mubalikin. Dan yang terakhir, materi pembelajaran yang memadukan antara ilmu pengetahuan dan keislaman sehingga anak-anak tidak hanya tahu ayat kauniyahnya saja atau ayat Qur'aniyahnya saja, tetapi ini dipadukan antara ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Yang kelima, melalui jalur budaya. Terjadi akulturasi budaya seperti dalam pernikahan, ada budaya ditolerir, boleh dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seni kaligrafi, akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia. Kaligrafi mengambil tulisan Arab sementara bentuk bervariasi disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian seni bangun, seni ukir, yang ketiga adalah aksara dan seni sastra dan kalender. Contoh yang paling terlihat dalam seni bangun adalah masjid dan makam. Pertama, atap masjid berupa tumpang atau bersusun. Sekian pemaparan materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Insya Allah hikmahnya banyak. Di antaranya adalah satu, kita sebagai umat Islam dapat mengetahui
perjuangan-perjuangan para ulama masa lalu, sehingga kita bisa mengambil peran di strategi mana kita akan berjuang itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, ternyata yang paling penting strategi itu adalah gimana kita sebagai umat Islam bisa mewujudkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Islam. Sehingga strategi itu akan terkuatkan dengan diri kita karena diri kita melaksanakan ajaran Islam. Itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.